Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 sehat luar biasa. Baik, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana strategi pembelajaran untuk agenda 3, di mana agenda 3 yaitu terkait dengan bagaimana kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Adapun ya, sebagai perkenalan, saya adalah Siswanto dari Bapelkes Mataram, Kemenkes RI yang saat ini sebagai Widya Iswara. Ya, sebagai awalan kita bahwa dasar kebijakan pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, kita tahu bahwa ada Kepka-LAN nomor 13 tahun 2022 dan nomor 14 tahun 2022, Perlan nomor 1 tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Perlan nomor 10 tahun 2021 dan tentunya PP nomor 17 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang dimana itu semua adalah kebijakan itu regulasi tersebut tujuannya adalah bagaimana untuk PNS eh, agar profesional dan memiliki karakter. Nah, salah satu kompetensi yang dibangun dalam pelatihan dasar CPNS, khususnya di Agenda 3, adalah terkait dengan bagaimana mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Di mana kurikulum pembentukan karakter PNS untuk Agenda 3 nanti akan fokus terkait dengan kedudukan dan peran PNS tentang untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana mata pelatihan di dalam Agenda 3 ini ada dua, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Ya, kita tahu bahwa metode penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ada tiga metode, namun untuk kali ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana strategi penyelenggaraan untuk pelatihan secara blended learning. Di mana untuk blended learning sendiri ada tiga tahap. Yang pertama adalah tahap secara masif online open course dan distance learning serta pembelajaran secara klasikal. Ya, untuk waktu dan jam pelajaran yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS secara umum untuk blended learning di tiga agenda ada 647 jam pelajaran. Ya, kita tahu bahwa tahapan laksar secara blended learning kita bisa melihat seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa yang pertama adalah dengan tahapan masif online open course, di mana di sini peserta akan belajar secara mandiri. Selanjutnya, para peserta akan setelah mereka belajar secara mandiri akan dilanjutkan dengan pembelajaran secara distance learning, di mana di sana ada pembelajaran secara daring, sinkronus, dan ada pembelajaran eh, di mana ada di tempat kerja pada saat pelaksanaan aktualisasi dan selanjutnya di akhir tahap nanti akan ada pelatihan secara pembelajaran secara klasikal di tempat penyelenggaraan pelatihan. Ya, kalau kita melihat bagaimana tahapan pembelajaran model blended learning ini, eh, yang pertama adalah tahapan pembelajaran secara masif online open course, di mana di sini tujuannya adalah bagaimana mempelajari secara modul, kemudian mempelajari secara evaluasi kognitif eh, untuk self learning, di mana peserta memahami substansi pembelajaran dan mampu mengerjakan tugas. Eh, Kemudian untuk distance learning, di sini peserta akan diarahkan untuk belajar secara sinkronus, kemudian asinkronus. Yang di sini ada penguatan kompetensi, penugasan, dan ada penyusunan rancangan strategi, em, penyusunan rencana aktualisasi dan evaluasi, serta adanya laporan hasil penugasan rancangan aktualisasi yang disetujui tentunya oleh coach ataupun mentor. Dan kemudian ada distance learning atau diaktualisasi di tempat kerja masing-masing. Di sini akan dihasilkan nanti outputnya adalah bagaimana implementasi rancangan aktualisasi.
Dan selanjutnya di tahap akhir adalah secara klasikal, di mana di situ akan dilaksanakan review materi, evaluasi akhir, kemudian implementasi rancangan aktualisasi dan sampai dengan penutupan. Ya, baik. Kalau kita melihat bahwa untuk pembelajaran, strategi pembelajaran untuk tahap pertama untuk agenda 3 secara eh, MOOC, pembelajaran masif Open Online Course, di mana peserta akan belajar secara mandiri, belajar modul, kemudian belajar sesuai dengan apa yang sudah disiapkan, modul, mata pelatihan masing-masing, di mana akan difasilitasi menggunakan learning management system yang sudah disiapkan oleh lab. Ya, kalau kita melihat di jadwal bahwa untuk agenda 3 pembelajaran secara mandiri ini akan berada pada hari ke-12, di mana pembelajaran agenda 3 di hari ke-12 ada 3 jam pelajaran, kemudian di hari ke-13 ada 3 jam pelajaran. Nah, selanjutnya akan eh, menuju ke tahap kedua yaitu distance learning, di mana untuk tahap agenda 3 ini, eh, untuk tahap kedua secara distance learning pada hari ke-8 atau hari pertama pembelajaran secara distance learning, peserta akan belajar secara sinkronus 2 jam pelajaran dan penugasan-penugasan untuk 6 jam pelajaran. Dan kemudian hari kedua distance learning, peserta full akan diberikan penugasan secara asinkronus yaitu sejumlah 9 jam pelajaran. Kemudian hari ketiga untuk distance learning di agenda 3 peserta akan diarahkan untuk nanti pembelajaran secara sinkronus uh, 3 jam pelajaran dan uh, secara coach untuk mematangkan agenda secara sinkronus yaitu 2 jam pelajaran. Baik, kalau kita melihat lebih detail bagaimana untuk strategi pembelajaran distance learning, kita bisa melihat bahwa untuk hari pertama distance learning, peserta untuk 2 jam pelajaran akan ada perkenalan, kemudian tanya jawab terkait dengan pengalaman bagaimana memahami ataupun self learning yang sudah dilakukan dan overview modul yang pernah dipelajari. Dan selanjutnya akan ada penjelasan penugasan baik untuk hari pertama, kedua maupun hari ketiga. Dan dilanjutkan sisanya adalah 6 pelajaran ke depan akan diberikan tugas secara mandiri individu pada eh, peserta dan ada penugasan secara kelompok. Misalkan membuat analisis bagaimana kasus pelanggaran kode etik yang sudah disiapkan di instansi masing-masing. Kemudian hari kedua self assess self distance learning tersebut, situ akan dilakukan pembelajaran secara asinkronus, pemberian penugasan. Dalam hal ini, tugas individu menganalisis isu-isu manajemen ASN dan smart ASN di tempat kerja. Kemudian akan diberikan penugasan kelompok terkait dengan bagaimana mengidentifikasi instansi yang memiliki literasi digital yang cukup baik. Ya, baik mungkin dilakukan secara virtual di media-media eh, yang sudah disiapkan ataupun yang bisa dipergunakan oleh para peserta. Dan nantinya tentunya akan bisa diadopsi bagaimana keunggulan ataupun apa yang bisa diterapkan di tempat kerja tentang literasi digital tersebut. Kemudian hari ketiga untuk distance learning, ya ini akan ada pembelajaran 3 jam pelajaran, di mana kegiatannya bagaimana membangun suasana tentunya di awal, suasana belajar, kemudian bagaimana paparan terkait dengan tugas-tugas yang sudah diberikan, seperti penugasan individu maupun penugasan kelompok. Nah, kemudian untuk di tahap akhir pembelajaran agenda 3 ini adalah pembelajaran secara klasikal, di mana peserta akan diarahkan untuk pembelajaran di agenda 3 ini dengan di pembelajaran klasikal ini 5 jam pelajaran. Di sini untuk sebagai pendahuluan bahwa akan menyampaikan salam tentunya perkenalan selayaknya ketika bertemu secara klasikal, di mana kemudian menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran secara klasikal ini dilanjutkan dengan bagaimana penyajian. Di sana sesi pertama adalah bagaimana menyimak proses berbagi pengalaman aktualisasi agenda 3 selama
masa habituasi ataupun selama masa MOOC, kemudian masa distance learning. Nah, itu akan diberikan penguatan-penguatan bagaimana pengalaman materi, pemberian umpan balik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah menjelaskan tugas kelompok ataupun praktik observasi yang sudah diberikan. Di sana diberikan penguatan-penguatan. Nah, ini dengan metode ceramah, tanya jawab, curah pendapat, diskusi kelompok. Semua metode bisa diterapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian di sesi kedua, di mana memandu atau menyimak paparan tugas kelompok di hari pertama, hari kedua, pada saat pembelajaran secara distance learning. Dan tentunya ketika para peserta sudah memaparkan penugasannya, tentunya kita harus memberikan apresiasi dan umpan balik dan mereview apa yang sudah disampaikan oleh peserta dan pembulatan terkait dengan agenda ketiga tersebut. Dan sebagai penutup di akhir sesi pembelajaran secara klasikal, memberikan apresiasi dan partisipasi terhadap antusiasme peserta dan tentunya selama mengikuti proses pembelajaran dan menutup sesi pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih dan salam tentunya kepada para peserta. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi bagaimana strategi pembelajaran untuk agenda 3 pada kali ini. Terima kasih. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.